Mitos menurut Harsojo tahun 1988 adalah sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia yang berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu. Mitos yang dalam arti asli sebagai kiasan dari zaman purba merupakan cerita yang asal-usulnya sudah dilupakan. Namun ternyata pada zaman sekarang, mitos dianggap sebagai suatu cerita yang dianggap benar. Manusia memerlukan sekali kehadiran alam, sehingga terjadi hubungan yang erat antara manusia dan alam. Contoh mitos di Indonesia adalah kisah tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sangat populer pada masyarakat di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat hingga saat ini masih percaya terhadap wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang Laut Selatan, Pulau Jawa. Berikut kekuatan gaib yang dapat memberikan ketentraman atau sebaliknya pada masyarakat. Dua hal tersebut ditanggapi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan upacara penghormatan untuk tidak melanggar pantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk semuanya ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengurai ya tentang mitos dalam yang berkembang dalam kehidupan orang-orang Indonesia ya. Nah, bahkan sejauh pengamatan saya, ini terkadang mitos itu bergeser sepertinya menjadi fakta sejarah begitu. Dan ini sebetulnya masalah mitos ini memang permasalahan yang sering muncul dalam historiografi ya, terutama historiografi tradisional. Sebab historiografi tradisional itu ditulis oleh para pujangga itu sangat kental dengan semacam pembahasan yang mengarah kepada kepercayaan kepada mitos. Dan mitos itu seperti menjadi satu realitas atau menjadi sebuah fakta dalam sejarah. Padahal ya kalau mitos begitu ya. Kalau fakta ya fakta begitu. Itu kita harus bisa mengklasifikasikan yang mana mitos, yang mana fakta sejarah yang sebenarnya. Ini contoh yang paling populer di Indonesia seperti Nyi Ratu Pantai Selatan ya. Itu kan Nyi Ratu Pantai Selatan itu atau disebut oleh masyarakat Jawa ini khususnya Nyi Roro Kidul. Beliau itu diposisikan sebagai penguasa pantai selatan ya. Nah, ini Nyi Ratu Roro Kidul itu di satu sisi itu memang mitos begitu ya. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu ya adalah sebuah sosok yang hidup di dimensi yang lain. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah Ratu Jin ya. Dan beliau punya saudara dua begitu. Yang satu menguasai pantai utara katanya begitu ya, dan yang satunya lagi yang menguasai Gunung Merapi. Nah, ini juga mitos ya, sebab sulit untuk dibuktikan. Nah, dari mitos itu berkembang terus ya, dan mempersepsikan bahwa Nyi Roro Kidul itu sebagai penguasa pantai selatan. Nah, dampak psikologis dari mitos tersebut ya akhirnya masyarakat itu memandang bahwa pantai selatan itu serem ya, angker, sehingga kekayaan alamnya tidak bisa dieksplorasi ya untuk kepentingan kesejahteraan hidup rakyat. Nah, ini saking kuatnya
kekuatan mitos begitu ya di dalam pikiran orang Jawa. Seperti tadi saya katakan, mitos bergeser menjadi realitas. Mistos posisinya bergeser seperti menjadi fakta sejarah ya. Nah, tapi ini dengan munculnya mitos Roro Kidul penguasa pantai selatan, ini bergeser juga menjadi suatu suatu kepercayaan politik. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Kok kenapa kolonialisme imperialisme Belanda pada waktu itu sangat minim sekali untuk menguasai pantai selatan ya. Nah, ini menurut para ahli begitu ya, para ahli supranatural atau paranormal, ketidakinginan Belanda untuk menguasai pantai selatan karena percaya. Ya kepercayaan itu karena pantai selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Mereka juga takut. Dan orang Belanda sangat percaya bahwa orang Indonesia itu sangat kental cara berpikirnya dengan hal-hal yang terkait dengan mitos. Akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Orang Belanda percaya bahwa pantai selatan betul-betul dikuasai oleh Roro Kidul, sehingga mereka tidak mau untuk menguasai pantai selatan. Ya padahal kalau dilihat dari sisi kelogisan ya, kenapa pantai selatan itu tidak terjamah begitu ya secara optimal seperti halnya pantai-pantai yang lain. Memang pantai selatan itu karena satu curam dan kedua ombaknya yang tidak bersahabat lah kalau dijadikan misalnya tempat wisata atau dijadikan ya tempat rekreasi, apalagi sampai terjadi ingin mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi saya simpulkan aja begini ya, di Indonesia itu mitos bisa bergeser menjadi fakta sejarah. Nah, dan ketika mitos bergeser menjadi fakta sejarah, ini sebetulnya akan menjadi rancu begitu ya, akan menjadi rancu. Rancunya nanti generasi yang muda yang sekarang masih ada begitu, yang ada sekarang ini menganggap bahwa memang Roro Kidul itu ada. Sekalipun memang untuk kalangan-kalangan tertentu yang sangat kental dengan kesupranaturalan, kesupranaturalannya itu memang Roro Kidul itu ada. Bahkan mereka mengatakan bahwa Roro Kidul itu adalah sebagai ratu jin. Dan banyak pula para ahli yang sampai bisa menembus ke dimensi alam di mana Roro Kidul itu ada. Bahkan mereka memberikan satu testimoni, katanya mereka bertemu sampai masuk ke istananya begitu ya. Nah, ini sebetulnya pemikiran kita itu antara percaya dan tidak percaya. Karena bisa dikatakan percaya memang ketika mitos itu dilanggar misalnya ya, atau rambu-rambu tentang Nyi Roro Kidulan sebagai penguasa pantai selatan terlanggar aturan-aturannya, itu menimbulkan bencana. Sekalipun itu sangat terbuktikan secara ilmiah. Nah, terus lagi ya, untuk orang Indonesia saking kentalnya percaya kepada mitos, tadi saya katakan orang Belanda itu akhirnya berpikir, dan mitos itu bergeser menjadi kekuatan politik. Nah, sehingga sepanjang penguasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, pantai selatan itu sangat minim untuk dikuasai oleh orang-orang Belanda. Ya, sekian, terima kasih.